Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Naila Hidayah akan menjawab soal UTS model matematika. Yang pertama adalah model dinamik. Diberikan suatu permasalahan sebagai berikut. Pada masa pandemi COVID ini, ketersediaan dan koordinasi antar rumah sakit yang melayani pasien COVID itu sangat mempengaruhi flow atau mobilitas dari pasien COVID. Misalkan di suatu daerah ada 2 atau lebih rumah sakit yang melayani pasien COVID-19. Kemudian akan dibuat suatu model matematika yang menggambarkan flow dan mobilitas pasien yang masuk ke rumah sakit dan tempat isolasi non rumah sakit terkait dengan permasalahan di atas dan bagaimana analisis sederhananya. Berikut langkah-langkah pemodelan, yaitu yang pertama perumusan masalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dari permasalahan tersebut nanti akan didefinisikan suatu variabel-variabel, kemudian parameter-parameter yang akan digunakan. Nah, parameter dan variabel yang digunakan itu berdasarkan dengan asumsi-asumsi yang dibuat. Kemudian nanti setelah selesai pembentukan modelnya diperoleh persamaan matematika dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Kemudian akan dilakukan analisis sistem tersebut. Nah, di sini pada model dinamik ini saya mendefinisikan variabel-variabel sebagai berikut, yaitu CT merupakan populasi pasien terkonfirmasi COVID-19. Di sini populasi pasien terkonfirmasi COVID yang dimaksud adalah pasien yang sudah dites menggunakan swab rapid atau swab PCR, kemudian pasien-pasien tersebut ada yang tidak bergejala atau OTG, ada yang bergejala ringan maupun bergejala berat. Semua pasien-pasien yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 masuk dalam variabel CT ini. Kemudian IT merupakan populasi pasien COVID yang ada di tempat isolasi non rumah sakit. Tempat isolasi ini bisa di mana aja, entah itu di isolasi mandiri di rumah ataupun misalnya seperti yang disediakan pemerintah seperti Wisma Atlet dan lain-lain. Kemudian di sini saya mendefinisikan 2 rumah sakit yang berbeda. Di sini rumah sakit yang pertama adalah R1, yaitu populasi pasien COVID di rumah sakit yang berfasilitas biasa. Artinya fasilitas tersebut tidak cukup lengkap atau canggih untuk menangani pasien COVID yang bergejala berat. Kemudian R2 merupakan populasi pasien COVID di rumah sakit yang mempunyai fasilitas lengkap. Selanjutnya didefinisikan parameter sebagai berikut, yaitu delta merupakan laju pertambahan pasien terkonfirmasi COVID. Kemudian alfa, beta, gamma masing-masing merupakan laju perubahan pasien terkonfirmasi COVID yang tanpa gejala, kemudian yang beta itu yang bergejala ringan dan gamma yang bergejala berat. Selanjutnya theta 1 merupakan laju perubahan pasien yang bergejala ringan yang di rumah sakit biasa ke tempat isolasi non RS. Kemudian
Theta 2 merupakan laju perubahan pasien bergejala berat di rumah sakit biasa ke tempat isolasi non-RS. Kemudian ada pula mu 1, yaitu laju kesembuhan pasien di tempat isolasi non-RS. Kemudian mu 2 merupakan laju kematian pasien bergejala berat di rumah sakit yang berfasilitas lengkap. Selanjutnya, C merupakan laju pertambahan pasien karena adanya transfer pasien dari rumah sakit biasa ke rumah sakit yang berfasilitas lengkap. Kemudian sebaliknya, Rho merupakan laju pertambahan pasien karena adanya transfer pasien dari rumah sakit berfasilitas lengkap ke rumah sakit biasa. Nah, pendefinisian variabel dan parameter tadi berdasarkan dengan asumsi-asumsi yang telah saya buat sebagai berikut, yaitu pasien terkonfirmasi COVID-19 tadi terdiri dari pasien yang tidak bergejala atau biasa disebut OTG, pasien bergejala ringan, dan pasien bergejala berat. Kemudian masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 akan masuk ke rumah sakit atau ke tempat isolasi. Selanjutnya, pasien yang OTG atau tidak bergejala akan menjalankan isolasi di tempat isolasi non-RS. Kemudian pasien yang bergejala ringan akan dirawat di rumah sakit biasa. Selanjutnya, pasien yang bergejala berat akan dirawat di rumah sakit berfasilitas lengkap. Selanjutnya, pasien yang tidak dapat ditampung di semua rumah sakit dapat tertampung semuanya di tempat isolasi non-RS. Jadi, misalkan pasien yang tidak dapat, misalkan rumah sakit biasa dan rumah sakit yang berfasilitas lengkap itu kapasitas maksimalnya sudah terpenuhi, sehingga pasien yang tidak dapat ditampung di kedua rumah sakit itu dapat tertampung semuanya di tempat isolasi non rumah sakit. Selanjutnya, masing-masing rumah sakit memiliki kapasitas maksimal untuk pasien seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya, asumsi selanjutnya, masing-masing rumah sakit memiliki fasilitas yang berbeda, sehingga memungkinkan terjadinya transfer pasien dari rumah sakit yang berfasilitas biasa ke rumah sakit yang berfasilitas lengkap, ataupun sebaliknya. Kemudian terdapat interaksi antara rumah sakit satu dengan yang lainnya. Nah, interaksi tersebut itu berupa koordinasi antar pihak rumah sakit terkait prosedur atau administrasi transfer pasien. Nah, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan diagram transfer sebagai berikut. Di sini terdapat 4 variabel, yaitu C, I, R1, dan R2. Dapat dilihat yang masuk ke kompartemen atau ke populasi C adalah delta, yaitu laju pertumbuhan banyaknya pasien COVID yang terkonfirmasi COVID-19. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada populasi C ini terbagi menjadi pasien tanpa gejala atau OTG. Nah, itu akan tersebar atau akan diisolasi di tempat isolasi I. Kemudian untuk pasien yang bergejala ringan akan langsung dirawat di rumah sakit yang berfasilitas biasa. Kemudian untuk yang pasien yang bergejala berat tentunya harus dirawat di rumah sakit yang berfasilitas lengkap. Hal ini pasien-pasien tersebut disebar untuk mengakomodasi untuk mengantisipasi terlonjaknya pasien di suatu rumah sakit atau tempat isolasi tertentu, sehingga dibagi menjadi 3 seperti ini.
Selanjutnya dari diagram transfer tadi dapat dibentuk suatu model matematika yang berupa sistem persamaan diferensial. Karena ini perubahan pasien terhadap waktu, maka berbentuk persamaan diferensial terhadap waktu. Sehingga diperoleh DCDT itu merupakan perubahan populasi pasien terkonfirmasi COVID. Nah, di sini bertambah dengan laju delta, kemudian berkurang, karena pasien-pasien ini tersebar ke 3 tempat isolasi yang berbeda, yaitu ke tempat isolasi I, kemudian ke rumah sakit berfasilitas biasa R1, rumah sakit berfasilitas lengkap R2. Selanjutnya perubahan pasien yang berada di tempat isolasi I terhadap waktu adalah sebagai berikut. Alfa C merupakan pertambahan dari populasi C yang tadi. Selanjutnya theta 1 R1 merupakan pertambahan dari pasien yang bergejala sedang kemudian menjadi tidak bergejala atau OTG, maka akan masuk ke tempat isolasi atau populasi I. Selanjutnya delta, kemudian theta 2 R2 merupakan pertambahan dari pasien yang bergejala berat yang dirawat di rumah sakit berfasilitas lengkap. Karena fasilitasnya lengkap, maka pelayanannya baik, sehingga bisa saja pasien yang bergejala berat ini kemudian menjadi perlahan-lahan gejalanya sudah menghilang atau bahkan tidak bergejala, sehingga masuk ke tempat isolasi non-RS. Hal ini harus dilakukan karena pasti nanti terdapat penumpukan pasien yang misalnya bergejala berat, sehingga harus dilakukan hal ini. Kemudian populasi I itu berkurang dengan laju μ1. μ1 merupakan tingkat kesembuhan dari orang-orang atau pasien-pasien yang sudah tidak bergejala dan menjadi sembuh, benar-benar sembuh dan dinyatakan negatif COVID. Kemudian perubahan pasien di rumah sakit yang berfasilitas biasa terhadap waktu, yaitu DR1-DT, itu bertambah karena terdapat pasien konfirmasi positif dari populasi C tadi, ditambah dengan pasien yang dari rumah sakit berfasilitas lengkap tadi yang bergejala berat, kemudian gejalanya menjadi gejala ringan, maka akan masuk ke R1. Selanjutnya berkurang karena bisa saja pasien yang bergejala sedang, yang bergejala ringan tadi itu gejalanya semakin memburuk atau semakin berat dan semakin parah, sehingga akan keluar dari sakit yang berfasilitas biasa, maka harus masuk ke rumah sakit yang berfasilitas lengkap agar tertangani dengan baik. Sehingga pengurangannya dinyatakan dengan dengan si R1 R2 karena ada interaksi antara rumah sakit berfasilitas biasa dan yang lengkap tadi. Selanjutnya berkurang juga karena bisa saja pasien yang bergejala sedang itu malah membaik dan menjadi tidak bergejala dan akan masuk ke populasi tempat isolasi non-RS. Nah, selanjutnya
perubahan pasien yang bergejala berat yang dirawat di rumah sakit berfasilitas lengkap itu dinyatakan dengan DR2-DT. Nah, pertambahan dari variabel R2 ini tadi sebesar gamma yang diperoleh dari populasi C tadi, pasien yang terkonfirmasi positif. Kemudian ditambah lagi dengan pasien yang tadinya di rumah sakit berfasilitas biasa yang bergejala sedang, kemudian menjadi berat, maka akan masuk ke R2. Karena ada interaksi antar rumah sakit, maka menjadi si R1 R2. Kemudian populasi ini akan berkurang dengan laju theta 2 yaitu bisa saja pasien yang tadinya bergejala berat karena dengan fasilitas yang lengkap akhirnya menjadi tidak bergejala atau hampir sembuh, sehingga tempat isolasinya dipindahkan ke tempat isolasi non-RS. Selanjutnya berkurang karena bisa saja ada dua kemungkinan. Pasien yang bergejala berat tadi itu karena dirawat di fasilitas yang lengkap, bisa saja pasiennya itu gejalanya menjadi lebih ringan atau tidak bergejala. Jika dia gejalanya ringan, maka dia akan masuk ke R1. Jika dia tidak bergejala, maka akan masuk ke tempat isolasi non-RSI. Kemudian populasi R2 ini akan berkurang karena kematian, dengan yang dinyatakan dengan laju kematiannya adalah mu2. Laju kematian karena pasien yang benar-benar bergejala berat tadi, walaupun sudah dirawat dengan fasilitas yang lengkap, mungkin memang daya tahan tubuhnya tidak kuat dan tidak bisa melawan, sehingga akhirnya dia meninggal. Seperti itu yang dinyatakan dengan mu2. Nah, dari model matematika ini kemudian untuk menganalisisnya, yaitu dari 4 persamaan tadi akan dicari titik keseimbangan model atau titik equilibrium. Nah, karena kemudian setelah mendapat titik keseimbangan atau titik equilibrium, kemudian kita akan menganalisis kestabilan dari titik-titik equilibrium yang diperoleh tersebut. Nah, karena model yang ini cukup rumit, maka analisis dapat dilakukan dengan metode numerik. Jika solusi atau analisis analitiknya sulit, dapat dilakukan dengan analisis numerik. Untuk yang model kedua, yaitu model klasifikasi. Nah, diberikan permasalahan sebagai berikut. Nyamplung finansial teknologi. Misalkan kita sedang berkolaborasi dengan sebuah fintech yang memberikan pinjaman modal kepada UMKM dengan bunga yang cukup rendah. Kemudian fintech tersebut berencana untuk mengembangkan sebuah teknologi yang dengan alat di HP pemilik UMKM tersebut dapat mengetahui besarnya pinjaman modal yang diajukan. Kemudian diputuskan apakah UMKM tersebut sanggup bisa mengembalikan pinjaman modal atau tidak, atau gagal bayar. Kemudian kemudian diminta untuk menentukan di mana antara metode logistic regression, LDA atau TDA yang paling cocok digunakan untuk rencana ini. Nah, misal diberikan data UMKM yang telah diberikan pinjaman modal dan statusnya apakah berhasil mengembalikan pinjaman atau tidak.
Setiap data UMKM memuat 5 informasi, yaitu besarnya pinjaman, indeks konektivitas, indeks mobilitas, indeks aktivitas, dan indeks komunikasi. Nah, di sini untuk poin A, bagaimana menentukan metode terbaik untuk teknologi yang sedang dikembangkan oleh Nyamplung. Nah, berdasarkan permasalahan diperoleh 5 prediktor, yaitu prediktor 1 berupa besar pinjaman, kemudian indeks konektivitas, indeks mobilitas, indeks aktivitas, dan indeks komunikasi. Selanjutnya untuk variabel cash response-nya yaitu gagal bayar dan berhasil mengembalikan pinjaman. Nah, terdapat 3 metode yang sudah dipelajari, yaitu regresi logistik, LDA, dan KDA. Nah, di antara ketiga ini, metode mana yang baik untuk permasalahan tersebut? Nah, untuk review kembali, ketiga pengklasifikasi adalah sebagai berikut. Logistic regression dengan logik Y yaitu sebagai berikut. Kemudian persamaan linear diskriminan analisis ini merupakan persamaan untuk lebih dari satu prediktor. Karena permasalahan tadi mempunyai 5 prediktor, maka menggunakan persamaan diskriminan analisis LDA-nya seperti ini, dengan XT merupakan transpose dari masing-masing prediktor. Kemudian persamaan kuadratik diskriminan analisis adalah sebagai berikut, dengan delta K-nya adalah perkiraan skor diskriminan bahwa pengamatan akan jatuh di kelas K dalam variabel kontrol berdasarkan nilai variabel prediktor X. Kemudian mu K-nya itu rata-rata dari semua observasi pelatihan dari kedua kelas itu, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, kemudian dari permasalahan tadi diperoleh confusion matrix-nya adalah sebagai berikut, dengan X-nya adalah prediktor dan Y-nya adalah class response, yaitu Y sama dengan 0 berarti UMKM tersebut berhasil mengembalikan pinjaman. Kemudian Y sama dengan 1 berarti mereka gagal bayar. Nah, selanjutnya untuk menganalisis model, maka kita menggunakan RUC. Yang pertama adalah sensitivitas dan spesifisitas yang dirumuskan sebagai berikut. Kemudian kita mempunyai error rate-nya adalah false positif dan false negatifnya yang dirumuskan sebagai berikut, dan akurasinya pula. Di sini diambil threshold antara 0,1, diambil di tengah-tengahnya yaitu 0,5. Nah, untuk menjawab pertanyaan poin A, metode yang terbaik untuk teknologi yang sedang dikembangkan adalah, menurut saya adalah regresi logistik, yaitu dengan fungsi logistiknya adalah logit Y sama dengan seperti itu, dengan X1, X2 sampai X5 nya merupakan prediktor-prediktornya. Mengapa regresi logistik yang metode terbaik? Karena kita masih belum tahu data-data sebenarnya. Jika data yang sebenarnya itu berdistribusi normal, maka antara logistic regression, LDA dan KDA itu, maka yang lebih baik adalah LDA dan KDA. Nah, karena kita tidak tahu data tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka kita menggunakan regresi logistik. Karena regresi logistik itu menyediakan fitur-fitur untuk data yang tidak berdistribusi normal. Jadi datanya tidak harus berdistribusi normal. Seperti itu. Kemudian untuk poin B, kemampuan UMKM untuk membayar pinjaman menurun. Nah, apa yang harus dilakukan? Berdasarkan kuliah yang berdasarkan materi di kuliah, kita menggunakan kurva ROC. Dari kurva ROC tersebut
dapat diketahui bahwa model akan semakin baik jika kurvanya itu menjauhi garis Y sama dengan X. Artinya dengan memperbesar true positif dan false negatif, maka dapat memberikan solusi yang terbaik antara UMKM tersebut dan perusahaan fintechnya atau nyamplung. Kemudian pada poin C, jika misalkan ada aturan dari pemerintah bahwa mobilitas orang tidak boleh direkam, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan adalah mengganti metode dengan metode lain, yaitu misalkan LDA. Nah, karena di sini mobilitas orang tidak boleh direkam, artinya kita mengurangi satu prediktor dari 5 prediktor menjadi 4 prediktor, sehingga yang lebih baik yaitu dengan LDA. Mengapa? Karena LDA bagus untuk mereduksi dimensi seperti itu. Model yang selanjutnya adalah diberikan permasalahan sebagai berikut, yaitu flow pasien di rumah sakit. Misalkan aliran pasien di rumah sakit itu laju pasien melalui tempat tidur yang di rumah sakit itu dapat mencerminkan dinamika yang sama seperti pada lalu lintas. Misalnya mobil yang bergerak lebih cepat pasti akan membutuhkan jalan yang lebih luas. Begitu pula pada kebutuhan tempat tidur di rumah sakit. Di sini akan ditentukan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan alokasi kasur di suatu rumah sakit. Nah, faktor-faktornya yaitu cepat atau lambatnya pelayanan di rumah sakit mempengaruhi mobilitas pasien. Di sini pasien yang pelayanannya di rumah sakit cepat pasti membutuhkan lebih banyak ruang, maksudnya lebih banyak jalan, kemudian juga ketersediaan tempat tidur. Selanjutnya waktu dan banyaknya tim medis yang melayani di rumah sakit tersebut. Selanjutnya faktor yang kedua adalah ruang yang dibutuhkan untuk mobilitas di rumah sakit. Nah, yaitu dengan meningkatkan kapasitas banyaknya bed atau tempat tidur. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan periode waktu pasien dipulangkan atau dipindahkan untuk menerima pasien yang selanjutnya. Nah, untuk membuat model kita menggunakan asumsi-asumsi, yaitu jenis antrian yang terjadi. Nah, antrian yang terjadi adalah misalnya antara antrian yang lambat atau yang cepat, antara yang fast atau yang slow. Selanjutnya panjang antrian. Banyaknya pasien yang masuk dan sistem rumah sakit yang mempunyai kapasitas terbatas itu membuat antrian semakin panjang. Kemudian yang ketiga adalah lamanya antrian atau service time. Kemudian banyaknya pasien yang dilayani dan antrian dengan rawat inap yang singkat atau rawat inap yang lama. Rawat inap yang singkat itu adalah yang kurang dari 1 hari, atau mungkin rawat inap yang lama adalah lebih dari 1 hari. Nah, ini terdapat diagram alir yang menggambarkan kondisi rumah sakit tersebut. Misalkan di sini M-nya merupakan antrian. Banyak antrian itu dibagi menjadi antrian yang lama atau slow dan antrian yang cepat atau fast.
Kemudian di sini di antrian yang lama terdapat S1, S2, S3 ini merupakan pasien pertama yang dengan rawat inap yang lama. Kemudian S2 pasien dengan rawat inap yang lama juga karena berada di jalur yang slow atau yang lambat. Kemudian yang F itu merupakan pasien dengan rawat inap yang singkat atau kurang dari 1 hari sehingga masuk ke jalur yang fast atau yang cepat. Definisi variabel dan parameternya adalah sebagai berikut yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian, nah ini diagram alirnya hampir sama dengan yang tadi. Dengan N itu merupakan pasien-pasien yang berada di jalur lambat, kemudian yang M itu merupakan pasien-pasien yang berada di jalur cepat. Nah, tentunya yang pasien di jalur lambat ini lebih banyak dari pasien yang di jalur cepat. Karena yang di jalur lambat ini terjadi antrian dan penumpukan. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.